Pemirsa Jobos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda. Untuk kali ini tentunya masih dalam rangka menjelang Pilkada serentak 2024, tentunya kita akan menghadirkan calon-calon pemimpin atau kepala daerah di seluruh Madiun Raya. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dan lebih hangat bersama dengan salah satu calon pemimpin atau calon kepala daerah di salah satu wilayah di Madiun Raya. Selamat datang di Pilkada serentak 2024 menuju AE1. Panasnya tensi politik yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Madiun Raya tentunya dirasakan oleh banyak orang ya, tentunya semakin menghangat bahkan semakin memanas ya. Tapi sepertinya pernyataan itu juga bisa iya atau bahkan mungkin bisa tidak berlaku untuk wilayah satu ini, Kabupaten Ngawi. Di mana untuk Kabupaten Ngawi tahun ini Pilkada serentak 2024 hanya diikuti oleh satu paslon yang akan melawan kotak kosong. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan calon Bupati Ngawi ya, tidak lain tidak bukan beliau adalah Mas Oni Anwar Harsono STMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tori. Apa kabar Mas Oni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak sudah mampir lagi ke Jawa Pos TV. Ini kedua kali mungkin ya kita ngobrol-ngobrol di studio Jawa Pos TV. Ya. Setelah sebelumnya pernah ngobrol di rumahnya Mas Oni juga. Pernah ngobrol di mana kemarin? Di sini yang sama Ibu Ketua Tim PKK. Sebelumnya yang paling baru. Oh, di MPP. Di MPP. Betul. Pernah juga di ini yang sama Mas Santo yang di satu bangunan bersejarah tuh, lupa aku namanya. Di Kepatihan. Kepatihan. Saking seringnya ngobrol sama Mas Oni ya, sering banget. Dan untuk hari ini tentunya Mas Oni akan saya tanya-tanyain juga menjelang coblosan ya di 27 November 2024 Pilkada serentak 2024, di mana ya saya bisa menyimpulkan bahwa Ngawi cukup adem ternyata, tidak terlalu panas. Ini setuju nggak? Tensi politiknya? Ya, alhamdulillah dari guyup rukun masyarakat dan melihat situasi politik di Ngawi, insya Allah cenderung adem ayem. Adem ayem ya, karena pada akhirnya hanya ada satu pasangan atau paslon tunggal saja, Mas Oni dan juga Mas Anto, yang juga ternyata masih bekerja sama, masih gabung terus untuk memajukan Kabupaten Ngawi. Tapi sebelumnya Mas Oni, sebelum kita membahas terkait Pilkada serentak 2024, tentunya ada beberapa pemirsa masyarakat yang juga pengen tahu lebih dalam terkait profilnya Mas Oni. Mungkin ya udah tahu lah Bupati Ngawi gitu, tapi secara background pendidikan dulu ternyata backgroundnya Mas Oni ini juga seorang arsitek ya, ilmu arsitektur UII Jogja. Nah ini mungkin bisa diceritakan Mas Oni, monggo. Saya masuk di jurusan arsitek Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII itu tahun 99. Tahun 99. Lulus 2004, terus kemudian sama teman-teman bikin konsultan arsitek, ada kontraktor di Jogja dari tahun 2004 sampai 2010. Karena 2010 saya akhirnya terjun di dunia politik, jadi wakil bupati itu. Nah itu yang menarik, dari background seorang arsitek kemudian terjun ke politik. Ini sebenarnya kenapa sih Mas Oni kok tertarik sama politik itu? Awalnya saya diminta Mas Kanang, Pak Bupati sebelum saya dulu. Ya kalau di background keluarga memang Bapak dulu ya Bupati ya. Terus wakilnya Pak Kanang, jadi di keluarga itu tentu saja komunikasi saya, Bapak, Mas Kanang terkait politik itu ada lah. Meskipun ketertarikan bidang politik waktu itu
belum, ya saya bilang belum ada karena masih asik-asiknya kerja. Iya. Jadi 2004 merintis karir di developer, ada perumahan di Jogja sana, terus ada bengkel. Ya, jadi ya masih asik-asiknya kerja, terus kemudian diminta Bapak untuk pulang. Melihat bagaimana kalau kamu diminta Mas Kanang untuk jadi wakil bupati waktu itu 2010. Ya, akhirnya saya melihat apa sih kontribusi nantinya, jangan sampai saya cuman masuk terus hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Kemudian passion saya nggak ada, jadi kan saya. Terus kita keliling waktu itu awal itu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Mas. Dari keliling hutan, dari hutan ke hutan gitu, apa yang menjadi permasalahan Kabupaten Ngawi kita potret. Ya, di situ ada kantong-kantong kemiskinan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjadi pembinanya LMDH. Kita konsisten untuk bagaimana memperjuangkan masyarakat desa hutan untuk bisa akses kepada lahan perhutani dengan sistem Kulin KK. Jadi reforma agraria dari Presiden ini kan untuk perhutanan sosial. Itu sampai sekarang kita perjuangkan, alhamdulillah itu bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat khususnya di masyarakat desa hutan. Lah mulai dari perjuangan ataupun silaturahim itu ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Dan ternyata betah berpolitik sampai sekarang ya? Iya, betahnya itu gini ya, jadi saya waktu jadi wakil bupati, pekerjaan itu masih saya jalankan. Tapi terus rugi aja gitu. Apanya? Ya usahanya jadi rugi. Oh iya? Iya. Nggak tahu. Jadi nggak fokus mungkin? Ya mungkin saya sampai stres waktu itu. Ini kok biasanya saya feeling bisnis saya itu oke. Jadi meleset, jadi gini dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya merenung, wah ini berarti saya masih bercabang dan makom atau tugas Allah yang diberikan kepada saya ini mungkin sudah berganti. Akhirnya 2017-18an lah saya mulai fokus benar bagaimana menata di pemerintahan. Saya lebih tune in lagi dengan Pak Kanang waktu itu, bagi tugasnya lebih kentara, terus passion itu semakin hari semakin ada. Karena waktu itu berarti masuk politik umur berapa Mas Soni? Umur 30. 30 ya, cukup muda. Karena kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini ya, pasti Mas Soni juga cukup mengikuti bahwa anak-anak muda nih akhir-akhir ini kan kelihatan banget kan masuk politik, bahkan sudah ada yang 23 tahun sudah duduk di kursi DPR RI seperti itu. Dan ya pada akhirnya ketika sudah masuk politik ya mau tidak mau memang harus dijalani, dan politik bisa menjadi salah satu media, bisa menjadi salah satu gerbong untuk bisa mengabdi juga ke masyarakat seperti itu. Tapi kembali lagi ke arsitek. Backgroundnya arsitek kemudian masuk ke politik. Bagaimana mengkorelasikan ilmu arsitektur dengan politik? Dalam arti memang ada hitung-hitungannya kah pada akhirnya di politik? Kemudian pada akhirnya setelah menjadi Bupati Ngawi di periode sebelumnya, ini juga pada akhirnya apakah ilmu arsitekturnya ini kepake nih akhirnya? Oh sangat, sangat. Jadi saya banyak kemudahan banyak kemudahan dari saya belajar arsitek. Bagaimana kita zoning suatu wilayah, memplotting ini dijadikan apa, ini enaknya dijadikan apa dan sebagainya. Itu di ilmu arsitek ada. Jadi bagaimana aksesibilitas ini dimudahkan di sini untuk mengakses ini dan lain sebagainya. Itu kemudian membangun suatu wilayah yang komprehensif. Itu kita punya banyak masukan. Teman-teman arsitek sendiri dari UI juga banyak mensupport saya, sehingga ya banyaklah kemudahan-kemudahan dalam menata tidak hanya di kewilayahan, di pemerintahan pun secara hierarki
mana yang kemudian ini harus memiliki kompetensi manajerial dan lain sebagainya. Itu di ilmu arsitek ada. Mungkin ada beberapa wilayah yang menjadi skala prioritas dan lain-lain, hitung-hitungannya tetap ada dan itu kepake akhirnya. Termasuk dalam mungkin mendesain beberapa bangunan di Kabupaten Ngawi misalnya? Ya, termasuk itulah. Apa misalnya yang pernah didesain nih? Yang akhir-akhir ini di Taman Pemuda Soekarno. Taman Pemuda Soekarno. Nah, Taman Pemuda Soekarno itu kan belum jadi ya. Masih ada baru patung Soekarno menunjuk arah Gunung Lawu itu. Belakangnya nanti ada gedung kepemudaan, ya, gedung organisasi kepemudaan di situ. Kita desain untuk kayak Gunung Lawu gitu. Ya, jadi dia eco green building gitu. Jadi di atasnya itu ada kayak landscape untuk taman, di atapnya gedung nanti. Ya, model-model gitulah. Dan itu merupakan buah karya atau pemikiran desain dari Mas Oni sendiri ya? Ya, mikirnya brainstormingnya ya sama teman-teman, idenya ya. Tapi drafternya anak-anak muda sekarang itu pakai komputer grafis gitu, sudah canggih-canggih lah. Mungkin bisa dibilang grand design-nya lah mungkin dari Mas Oni gitu ya. Tentunya Kabupaten Ngawi selalu menarik untuk dibicarakan, termasuk juga bagaimana seorang Oni Anwar Harsono melihat dari kacamatanya bagaimana Kabupaten Ngawi saat ini. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1 dan masih juga bersama dengan Mas Oni Anwar Harsono STMH. Mas Oni, panjenengan ini kan sebenarnya dari pengalaman politiknya sudah cukup lama lah ya. Pernah menjabat menjadi wakil bupati juga, kemudian bupati juga. Kemudian juga backgroundnya Bapak juga mantan bupati juga. Jadi melihat pengalaman-pengalaman itu kalau ngomongin politik sudah sangat mengenal lah itu. Termasuk bagaimana mengcapture Kabupaten Ngawi selama beberapa tahun ke belakang. Bagaimana untuk sekarang Mas Oni melihat Kabupaten Ngawi dari kacamata seorang Mas Oni Anwar Harsono sendiri? Saya lebih melihat yang pertama ini kinerja dari ASN Kabupaten Ngawi. Itu saya merasakan jauh berbeda ya, integritasnya, kinerjanya dan lain sebagainya. Jadi kami sangat terbantu karena punya tim yang solid, yang bagus ya. Alhamdulillah kemarin baru saja dari Kemenpan RP kita sakip yang ke-7 kali ini. Jadi dapatkan apresiasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah excellent A berturut-turut 7 kali. Ya, jadi ini menjadi indikator bahwa integritas ASN di Kabupaten Ngawi kinerjanya itu semakin hari semakin baik. Ya, ketika kinerja tim ini baik, apa yang menjadi ide, gagasan, visi, misi bupati ini bisa terkomunikasikan, terimplementasi dengan baik. Ya. Jadi beberapa visi misi Semesta Berencana kemarin di periode kami, meskipun awal-awal terseok-seok karena COVID ya, tapi alhamdulillah di 2022 itu mengejarnya luar biasa, timnya luar biasa. Jadi mulai kita masuk 2021, contoh ini, Jalan Mantap Kabupaten Ngawi itu baru di sekitaran 65%. Sekarang nanti di penghujung 2024 itu insya Allah sudah di atas 95%. Wow, hampir 100%. Hampir 100%. Ya, karena memang kita fokus ya tidak hanya mandatori ke P1 saja yang kita optimalkan, tapi kerja-kerja partisipatoris masyarakat itu juga kita gaungkan di Kabupaten Ngawi itu menuju kegiatan-kegiatan kemandirian. Ya, jadi kalau
kita yang di Kabupaten Ngawi dengan anggaran ya 2,3 triliun termasuk dengan luas wilayah 129.000 hektar. Ini ya APBD-nya kecil lah. PAD kita akui masih kecil, masih di bawah 12%-an lah. Itu sehingga kita harus fokus apa yang perlu kita jalankan lebih dulu terkait infrastruktur itu, ya yang lainnya ya yang pilihan terutama di pertanian kita partisipasikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat karena semangatnya itu luar biasa, kita bisa menjalankan program di pertanian itu dengan pola-pola kemandirian. Ya, masyarakat kita ajari bagaimana membuat pupuk organik yang baik, pola tanam, sistem rise of intensifikasi, manajemen air yang baik, kemudian budidayanya juga baik. Alhamdulillah dengan masalah-masalah terkait kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi, tanah yang rusak dan lain sebagainya, itu secara bertahap mereka mampu untuk bisa terus melangsungkan kegiatan budidaya pertanian. Kalau berarti dari kacamata seorang Oni Anwar Harsono, Kabupaten Ngawi sekarang sudah lebih adaptif, sudah semakin sinergi ya, dalam arti memang ada beberapa kemandirian yang mulai digaungkan gitu ke tengah masyarakat, partisipatif dari masyarakat, tidak hanya urusan eksekutif ataupun legislatif saja, tapi masyarakat juga dilibatkan di situ. Termasuk pada akhirnya masyarakat diajakin untuk bisa berdaya, membuat pupuk, apalagi Kabupaten Ngawi juga menjadi salah satu lumbung padi nasional juga. Dan Jalan Mantap juga sudah hampir 95% ya. Dan saya tertarik tadi, APBD di Kabupaten Ngawi yang cukup kecil. Sementara itu wilayah Kabupaten Ngawi juga cukup luas. Ini bagaimana pada akhirnya memaksimalkan anggaran untuk bisa, mungkin ada beberapa skala prioritas yang diutamakan, Mas Oni. Ya itu tadi. Kalau membangun jalan, jembatan, ya, infrastruktur, ini kalau dipartisipasikan dengan masyarakat, ya masyarakat ini kan 70% masyarakat Kabupaten Ngawi ini petani ya. Jadi tingkat ekonominya itu ya masih rata-rata lah, rata-rata menengah ke bawah. Nah, kalau untuk anggaran biaya yang dipartisipasikan, itu jelas nggak mungkin. Makanya anggaran dari APBD kita fokus untuk perbaikan jalan dan jembatan. Nah, apa yang kemudian bisa dipartisipasikan? Ya termasuk tadi permasalahan terkait pupuk, terus kemudian rusaknya ekologi tanah dan lain sebagainya. Ini bisa dipartisipasikan dengan wawasan, ilmu, pimpinan teknis. Masyarakat ini kemudian diberikan ilmu sehingga dia bisa mandiri dan seterusnya, sehingga permasalahan terkait pupuk dan lain sebagainya itu bisa teratasi tanpa harus ada masuk anggaran yang berlebih di sana. Ya, jadi anggarannya fokus kepada infrastruktur, yang permasalahan yang lainnya diintervensi dengan partisipatoris itu tadi. Dan pada akhirnya kalau Anda rasakan, Mas Oni, kenapa pada akhirnya tingkat partisipatif masyarakat ini juga begitu tingginya mendukung kinerja pemerintah daerah? Dalam arti memang ada beberapa mungkin ada beberapa masyarakat yang ya udah itu urusan pemerintah daerah nih untuk benerin jalan dan lain-lain. Tapi ternyata ada tingkat partisipatif dari masyarakat juga untuk bisa memberdayakan skill mereka sendiri untuk bisa bikin pupuk, untuk bisa memberdayakan pertanian dan lain-lain. Seperti kenapa? Kalau menurut saya keywordnya sih komunikasi ya. Jadi masyarakat kita ini diberitahu terkait kita sering ngobrol ya, ada di beberapa kegiatan acara itu Sambang Deso, subuh bergerak dan lain sebagainya. Kita turun ke bawah ke masyarakat, kita dampingi dan lain sebagainya. Itu akhirnya muncul pertanyaan, harapan, masukan, kita sampaikan anggaran Ngawi itu segini Pak, permasalahan Ngawi itu seperti ini dan lain sebagainya. Kita ajak ngobrol sehingga mereka paham, sehingga mereka paham, dan saya yakin kalau masyarakat itu paham apa yang menjadi permasalahan bersama itu diselesaikan bersama-sama.
bareng-bareng, gotong royong, guyub rukun. Karena itu memang kultur kita, budaya kita itu sebenarnya gotong royong, guyub rukun. Jangan sampai ini hilang di tengah masyarakat. Kalau ini terus kemudian kita gaungkan, ya pemimpin atau leader sebisa mungkin memang menjaga integritas, sehingga trust masyarakat kepada leader itu ada. Sehingga kalau leader berusaha untuk menjaga integritasnya, terus bisa jujur dan lain sebagainya, masyarakat ini jadi punya kepercayaan kepada leadernya. Betul. Sehingga trust itu yang mahal trust itu ketika sudah percaya, sudah memiliki trust yang baik, maka apa yang dipartisipasikan ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya lihat memang sepertinya panjenengan sebegitu baiknya gitu menjalin komunikasi dengan masyarakat ya. Ada beberapa agenda-agenda untuk selalu ketemu dengan masyarakat, untuk bisa mendengar mereka, keluh kesah mereka dan lain-lain seperti itu ya, Mas Oni ya. Jadi di Ngawi ada itu tadi sambang desa, itu. Ada subuh bergerak. Itu masih rutin dilakukan ya? Masih rutin, tapi kemarin kita jeda dulu, nanti ya karena ini kan sudah masuk tahapan pilkada, jadi silaturahimnya jadi bentuknya lain. Dulu kita mengevaluasi kinerja OPD itu dengan subuh bergerak itu tadi. Jadi subuh bergerak itu seruan tabuhan bergegas turunkan angka kemiskinan. Itu subuh bergerak. Jadi kita subuh itu sudah berada di desa-desa, di lingkungan masyarakat. Kita bersamai untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita komunikasi dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat di sana. Kita mengevaluasi kinerja dari OPD. Ada banyak sekali kegiatan. Apa sih yang kurang gitu? Dari bidang kesehatan, dari posyandu seperti apa, stunting seperti apa, dari Dukcapil itu terkait bagaimana KTP, KK dan lain sebagainya sudah bisa terlayani dengan baik atau belum. Terus kemudian banyak hal yang perizinan dan lain sebagainya, aksesibilitasnya seperti apa dan seterusnya. Nah ini sambil kita turun di masyarakat, kita juga bisa ngecek secara langsung kinerja dari OPD kita. Sudahkah program yang kita sepakati bersama dalam kontrak kerja, kontrak kinerja dengan OPD itu dijalankan oleh teman-teman OPD di lapangan. Dan sejauh ini memang sudah terjalin baik, semuanya hampir visi misinya sudah terlaksana dengan baik dan juga didukung oleh kerjasama bersama dengan masyarakat juga ya, Mas Oni ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya dan tentunya kita juga masih akan berbicara tentang Pilkada Serentak 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Masih juga bersama dengan calon Bupati Kabupaten Ngawi, ada Mas Oni Anwar Harsono, STMH. Mas Oni, sesuai data, 2 kali melawan kota kosong. Nah ini menarik ya, ini sangat menarik. 2 kali loh ini melawan kota kosong. Apa yang terjadi di Kabupaten Ngawi sehingga pada akhirnya 2 kali melawan kota kosong? Mungkin bisa diungkapkan dan bisa diceritakan, Mas Oni. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Perasaannya apa? Apa yang menyebabkan itu terjadi mungkin? Ya itu yang jadi saya bingung ya. Kita menjalin komunikasi dengan partai politik baik, gitu ya. Terus kemudian dengan kita komunikasi dengan masyarakat juga alhamdulillah baik ya. Terus ketika kita pilkada semua partai istilahnya kita ajak untuk berkoalisi itu juga nyaman. Nyaman. Jadi ketika masyarakat juga kalau dalam
perhelatan pilkada ini bisa kondusif, aman, nyaman, saya melihat di masyarakat itu kok jauh lebih enjoy, senang. Ya, mungkin kultur ya, kultur di Kabupaten Ngawi ini masyarakatnya itu tadi guyup, rukun, istilahnya pengen suasana di lingkungannya itu kondusif, aman, nyaman. Yang penting dia bisa kerja secara optimal. Terus anak-anak bisa makan, asap dapur tetap ngebul. Ya, aksesibilitasnya itu terpenuhi dan lain sebagainya, terkait infrastruktur apa dan sebagainya. Ya, that's it gitu. Jadi tidak kemudian mikir yang neko-neko gitu. Saya rasa kultur masyarakat Kabupaten Ngawi meskipun dinamis, tapi di Ngawi itu apa ya istilahnya lebih ingin kalau lingkungannya itu bisa guyup, rukun dan lain sebagainya. Kalau saya merasanya seperti itu. Di samping kalau ngomong kota kosong ya sebenarnya ada mekanisme kaderisasi dari partai ini yang mungkin belum optimal gitu aja seperti itu. Jadi partai ini kan juga punya tanggung jawab terkait kaderisasi kepemimpinan. Betul, apalagi regenerasi anak muda misalnya. Anak muda, terus kemudian diberikan wawasan berpolitik untuk bisa nanti berkontestasi dalam pilkada atau pileg apa dan sebagainya. Ya, jadi sosok tokoh di Kabupaten Ngawi ya mungkin belum banyak ya. Sehingga ketika partai ini menggodok nama-nama, ya munculnya itu aja mungkin seperti itu. Jadi daripada gambling atau apa dan sebagainya, ini sudah diterima oleh masyarakat, sudah kemudian nyaman berkomunikasinya, terus kemudian apa yang disepakati itu bisa dijalankan dengan baik. Di konstituennya juga merasakan hal yang sama, oke lah, ini aja mungkin nyaman gitu aja. Ya. Itu artinya menurut Mas Oni regenerasi atau kaderisasi dari partai-partai di hampir semuanya di Kabupaten Ngawi sebegitu kurangnya kah? Dan belum ada sosok mungkin di Kabupaten Ngawi. Kalau kita melihat di Ngawi juga ya who knows gitu 5 tahun ke depan Denny Caknan misalnya. Karena kita melihat di parlemen di DPR RI juga ada beberapa tokoh-tokoh komedian, penyanyi akhirnya main politik gitu. Menurut Mas Oni? Ya, itu memang terbuka sekali, terbuka lebar peluang-peluang itu di Kabupaten Ngawi. Jadi kepemimpinan ini kan bisa di-create ya, dipelajari lah. Betul. Seni memimpin itu kan bisa dipelajari. Jadi meskipun ada beberapa karakter yang sudah karismatik dan lain sebagainya, mungkin itu given ya. Itu sudah istilahnya genetis lah. Tapi selain itu teori kepemimpinan itu kan banyak bisa dipelajari di sana. Saya rasa ketika partai itu terus melihat sosok, oh ini popularitasnya bagus ya. Ini belum sampai kepada elektabilitas ya. Popularitasnya bagus. Ini kita ambil, kita desain, dikasih ilmu-ilmu kepemimpinan. Saya rasa bisa aja. Dididik dulu lah ya untuk bisa menjadi pemimpin next gitu. Oke. Tanpa harus bermaksud jumawa nih Mas Oni. Ini kan sebenarnya karena melawan kota kosong nih untuk bisa memimpin kembali di Kabupaten Ngawi kan hanya perlu 50+1 ya. Itu artinya semudah itukah nantinya akan menang? Menurut Mas Oni seperti apa? Kalau ikhtiar tetap kita harus maksimal. Ikhtiar kami tetap harus dalam posisi optimal, maksimal. Karena itu menyangkut legitimasi, legitimasi bagaimana orang ini
memiliki kepercayaan itu kepada seorang pemimpin seperti itu. Semakin tinggi tentu saja legitimasi kepada calon ini semakin baik. Ya. Melihat proses dari dulu orang melihat sosok ya karakter Oni itu sebelumnya wakil bupati, ya mereka melihat sosok itu seperti ini. Terus kemudian ikut pilkada, waktu itu kota kosong sudah periode yang pertama di 94,6 seperti itu. Wow, 94,6. Ya, terus kemudian berkiprah nih, si Oni ini berkiprah, punya agenda, visi, misi dan lain sebagainya. Lah, ketika ini sudah berada di menjadi bupati, kan mesti apa yang menjadi ekspektasi masyarakat itu kan tercermin dari kinerja bupati. Betul. Kalau memang kinerja bupati itu dirasakan lebih baik dari yang sebelumnya, tentu trust masyarakat akan semakin tinggi. Tambah. Ekspektasinya tentu saja dari kemarin 94,6, ya bisa jadi yang 100%. Ini bisa aja ya, kan? lebih baik insya Allah seperti itu. Tapi ini kan juga kita bareng ya. Dulu konsentrasi pilkada itu nggak ada barengannya. Tapi sekarang itu kan ada barengannya Pilgub. Betul. Dan kita ini beririsan dengan banyak orang. Ya, dengan banyak orang, tentu saja klaster-klaster ini juga akan banyak. Klaster-klaster itu. Bisa jadi ya, semoga enggak. Jadi Oni Anwar dan Dwi Trianto Jatmiko ini partai dominannya apa sih? Akan mendukung siapa sih dan lain sebagainya. Oh, dari PDI Perjuangan siapa? Bu Risma dan lain sebagainya. Ada satu sisi, wah saya nggak cocok ini. Pak Oni ini milihnya Bu Risma. Iya. Harusnya Pak Oni ini milihnya Bu Khofifah. Iya. Ini kan ada irisan-irisan di sana. Betul. Ya, tapi wallahu alam kita kan belum pernah yang seperti ini. Ya, semoga masyarakat itu kemudian paham, ya, terus kemudian wise, bijaksana. Oh, yang urusan pilkada ya pilkada, urusan pilgub ya pilgub. Semoga. Karena memang sepertinya memang ada banyak alasan untuk seseorang masyarakat ini bisa menentukan hak pilihnya ya Mas Oni. Dalam arti memang ada faktor mereka ini puas. Ada faktor mereka ini nggak puas sampai pada akhirnya bisa saja mereka membeli kota kosong. Ada juga sebenarnya faktornya bukan karena pencapaian selama masa kepemimpinan kemarin, tapi itu tadi ada faktor-faktor lain. Seperti itu, partai, faktor pada akhirnya meluas ke provinsi. Oh ternyata Mas Oni ini partainya ini, pasti mendukung ini. Sementara saya nggak cocok sama ini. Sementara saya sebenarnya puas sama Mas Oni, tapi sepertinya kota kosong aja misalnya. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi kalau bisa disimpulkan, seberapa optimis untuk bisa memimpin Kabupaten Ngawi lagi? Insya Allah ya, dengan doa, dukungan dari seluruh masyarakat, keluarga, terus kemudian ikhtiar kita secara optimal, kami berkeyakinan dalam pilkada ini juga diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah SWT. Kita kembali untuk bisa memimpin Kabupaten Ngawi. Dan pastinya ada beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai dan harus diselesaikan. Tentunya. Bersama dengan Dwi Rianto Jatmiko. Yang nanti akan kita bahas ya. Sepertinya masih mesra sekali. Ini menarik bahwa Kabupaten Ngawi tidak hanya mesra untuk paslonnya saja, dalam arti hanya satu saja, tapi juga antar bupati dan wakilnya ya, yang sudah terjalin beberapa tahun ke belakang yang masih mesra sekali. Kita akan kulik lebih dalam setelah ini, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1.
Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan Mas Oni Anwar Harsono, STMH. Oke. Oke, Mas Oni. Kita harus mengakui bahwa mempertahankan hubungan ini juga gampang-gampang susah. Baik itu hubungan pertemanan, hubungan percintaan misalnya ya. Termasuk hubungan seorang bupati dan wakil bupati. Ini tidak gampang dan tanpa harus menyebutkan daerahnya ya. Pasti Mas Oni juga paham ada beberapa daerah yang ternyata antara AE1 dan AE2 harus pecah kongsi seperti itu. Ternyata itu tidak berlaku di Kabupaten Ngawi. Apa sih yang menyebabkan keharmonisan, kemesraan, kekompakan itu tetap terjalin antara Mas Oni dan Mas Anto? Ya, yang pertama dulu amanah Bapak waktu itu. Amanah Bapak itu ya istilahnya bupati wakil bupati itu kayak suami istri lah caranya. Ya, jadi harus harmonis karena seorang pemimpin itu akan dilihat oleh masyarakatnya. Pemimpinnya baik, guyup, rukun, masyarakatnya itu ikut tentrem. Harus harmonis dan harus menyala, biar tidak ada Jadi, tidak kecenderungan kemanapun ya. Harus harmonis dan harus menyala. Lanjut lagi, Mas. Itu sudah menjadi bagian dari ibadah itu tadi. Jadi ketika guyup, rukun, harmonis pemimpinnya, masyarakat itu punya energi, punya energi. Dia apa ya istilahnya punya rasa aman nyaman. Itu sehingga kinerja di ASN, di birokrasi, di masyarakat dan lain sebagainya, insya Allah juga akan baik seperti itu. Itu yang pertama, amanah dari Bapak itu kita pegang waktu itu sehingga apapun nanti permasalahan harus bisa diselesaikan internal dan tidak boleh pecah seperti itu. Karena ini sudah kesepakatan bareng-bareng dan harus dipertahankan. Itu yang pertama. Yang keduanya tentu saja dalam harmonis itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Kalau orang berjodoh itu kan harmonis itu diupayakan. Diupayakan. Apa sih yang kemudian ekspertisnya saya di mana, ekspertisnya Pak Wabub di mana, sehingga nanti saling disinergikan sehingga bagi perannya jadi enak seperti itu. Pak Wakil Bupati Mas Santo, Pak Dwi Rianto Jatmiko ini sudah lama di legislatif, di DPRD. Beliau ini ketua DPRD Kabupaten Ngawi, 3 kali pimpinan, terus kemudian ketua partai juga. Dia sangat detail terkait bagaimana melihat struktur anggaran APBD Kabupaten Ngawi itu seperti apa, meramunya seperti apa, itu piawai sekali. Ya. Nah, itu kemudian peran itu kita sampaikan ke Pak Wabub. Pak Wabub, nanti evaluasi terkait anggaran dan lain sebagainya, panjenengan dan lain sebagainya. Nah, peran-peran ini yang kemudian saya rasa jadi hubungan kita jadi nyaman. Ya. Nanti masalah infrastruktur, masalah pendidikan, pertanian, kesehatan, nanti saya yang ngoperate istilahnya, ngawal teman-teman OPD untuk bisa rapat. Sebenarnya kalau rapat itu kita nggak perlu setiap hari rapat dan lain sebagainya. Apa yang menjadi esensi itu saya mimpin rapat itu dalam 1 tahun itu paling banyak itu 3 kali paling, Mas. Oh ya? Iya. Jadi 3 kali ya, lebih kepada kita men-trigger saja. Ya, tugas bupati ini kan sebenarnya provokator saja sih. Kan provokator. Kalau ngasih provokator api-api lah ya. Negatif, motivasi saja, motivator saja, motivasi. Setelah kita kumpulkan di rapat, poin utamanya itu apa? Poin utamanya kita mau menjalankan RPJMD itu seperti apa? Ini. Terus kemudian RKPD-nya tahunannya seperti apa? Yang
pokok saja. Saya membahas yang pokok saja. Yang detail itu teman-teman OPD. Detail karena dia paham situasi, kondisi dan lain sebagainya, dia mendetailkan. Nah, kemudian Pak Wabub, Pak Sekda mengevaluasi. Nah, saya yang dolan. Jadi enak, Bupati di Ngawi itu dolan. Yang dolan. Jadi kalau dolan itu saya melihat Ngawi itu dari luar. Ya, dari luar seperti luar dalam arti di luar daerah Ngawi? Ya, jadi kinerja itu kalau dilihat dari dalam itu kekurangannya nggak tampak. Betul. Ya. Kalau saya keluar seret gitu, terus kemudian ada orang lain gitu. Saya kemudian punya masukan. Pak, itu kurang ini dan sebagainya. Lah, setelah punya masukan itu tadi, ya evaluasinya bareng-bareng lagi. Ini kurang ini. Nah, nanti segera ditindaklanjuti rapat koordinasi dan sebagainya. Jadi saya rapat yang mimpin saya itu bisa dibilang itu tadi. Mentok-mentok 3 kali saya. Kebanyakan Mas Anto berarti? Pak Wabub, Pak Sekda, ya terkait bagaimana kinerja dan lain sebagainya, target, kemudian evaluasi capaian serapan anggaran, terus TAPD-nya karena Sekda, saya nggak intervensi sedikit pun dengan tim TAPD itu. Saya hanya pengen ini besok skala prioritas saya mandatori di bidang infrastruktur sekian, harus ada sekian. Di bidang kesehatan sekian, harus ada sekian. Cuman itu aja. Detailnya beliau yang. Jadi kokinya beliau. Saya istilahnya chefnya. Kepala dapurnya lah ya. Ya, mereka yang itu masak kokinya. udah ada. Ya. Kokinya. Ya, trust itu harus ada. Karena kalau bupati terus kemudian sampai kepada detail dan lain sebagainya, gak iso dolan. Jadi kan rugi dari bupati. Dolannya pun itu kan juga ada maksud ya. Untuk bisa mengcapture Kabupaten Ngawi mungkin lebih jauh lagi secara keseluruhan, mungkin terkait birokrasinya seperti apa, bagaimana pada akhirnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan lain-lain gitu. Tapi kan seiring perjalanan waktu tentunya beberapa kemungkinan itu juga bisa terjadi ya Mas Oni, dalam arti memang keharmonisan atau kemesraan antara AE1 dan AE2 ini bisa saja mungkin pernah lah ada momen yang cukup panas atau perdebatan. Pernah nggak sih debat sama Mas Anto? Jujur nih, ini jujur karena mungkin masyarakat melihatnya juga mesra selalu gitu ya. Ya ini sebenarnya pernah nggak ada momen mungkin panjenengan punya ide apa, Mas Anto punya ide apa, terus sempet ada debat paling menegangkan tuh pernah nggak sih? Oh, saya rasa kok saya nggak pernah debat lah. Saya itu orangnya gimana ya? Lebih kepada komunikasinya itu karena di pemerintahan ketika itu tidak fundament sifatnya, saya cenderung ngalah. Jadi saya cenderung ngalah terkait apapun, itu bukan berarti terus ini tidak ada power kebijakan yang kemudian harus dieksekusi oleh bupati, enggak. Menghindari perdebatan. Ya, menghindari lebih kepada ngalah, menghindari perdebatan itu selama itu tidak fundamen. Ya, kalau fundamen ya mesti kalau saya sudah teriak gitu, sudah. Itu sudah semuanya nurut. Ya. Tapi kalau permasalahan yang ya saya rasa tidak fundamen, sepele-sepele dan sebagainya, saya jarang sekali mendebat. Oke lah, atur aja Pak Sek, atur aja Pak Wabub, gitu aja. Tapi kalau sudah fundament gini, nggak bisa, harus gini, dan lainnya nurut. Kembali lagi di Pilkada 2024 yang akan kita jelang di 27 November nanti. Bagaimana pada akhirnya Mas Oni dan juga Mas Anto ini bisa berhasil menyapu bersih semua parpol untuk mau diajak kerjasama gitu ya.
repot nggak untuk ngurusin partai yang cukup banyak, dengan koalisi yang banyak, dengan ideologi masing-masing partai politik? Tapi tahan dulu, nanti segmen berikutnya akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1, dan masih juga bersama dengan Mas Oni Anwar Harsono, STMH. Mas Oni, ya. Siap. Mas, tadi ya lanjutin, gimana, susah nggak ngurusin partai politik yang banyak dengan banyak isi kepala gitu? Ya, ya kalau di ngomong ya, partai politik ngomong ya. Ya istilahnya kan kita punya apa ya istilahnya partai. Saya juga bagian dari partai PDI Perjuangan. Ya. Dengan 20 kursi di internal sendiri kita harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan partai kita lah, seperti itu. Dan partai pengusung yang lainnya, tentu saja secara porsi dan lain sebagainya harus bisa disesuaikan dengan proporsional, ya, proporsional. Dan saya lebih bagaimana berkomunikasi itu komunikasi ala Jawa Timuran. Komunikasi ala Jawa Timuran itu ya komunikasi. Apa? Komunikasi. Kasih dalam arti kon itu kamu, muni itu ngomong, kasih itu ya diberi, kan itu. Oh gitu. Iya, jadi kita apapun itu enak saja. Jadi di kita ini kan ada anggaran ya, anggaran hibah. Dulu kita punya anggaran hibah bupati selaku eksekutif, pokok-pokok pikiran dewan dan lain sebagainya. Kalau ini double gitu, hibah aja udah gede, Pak. Ya. Maka supaya hibah itu tidak gede dan saling mengambil dan lain sebagainya, maka hibah bupati atau eksekutif itu saya nggak ambil. Jadi monggo silakan teman-teman dewan kalau nanti ada hibah kepada lembaga atau konstituen dan lain sebagainya kita. Dan bupati eksekutif cukup dengan program kerja yang ada di OPD. Bagi saya sudah cukup. Kalau ada yang kecil-kecil untuk membantu lembaga-lembaga atau masjid, musola dan sebagainya, itu nggak banyak sih. Iya. Dan itu bisa dijalankan oleh kegiatan-kegiatan di Basnas dan lain sebagainya. Sehingga mereka nyaman. Jadi hibah di Kabupaten Ngawi ini cenderung fokus kepada teman-teman legislatif. Di Dewan untuk pokir itu tadi. Jadi dari postur anggaran pun tidak menyedot APBD yang banyak. Karena program hibahnya dari bupati kita tidak ambil itu. Jadi kita serahkan ke teman-teman Dewan. Oke, Mas Oni, kembali ke pilkada ya. Jadi di periode sebelumnya, waktu pemilihan itu panjenengan sama Mas Anto itu meraih 94% ya. Ketika misalnya di periode kali ini nanti tidak sesuai target, mungkin ada target tentunya ya. Paling tidak sama. Kalaupun kurang dari 94%, itu artinya ada beberapa masyarakat yang kecewa. Mungkin. Apa ketika itu terjadi, pendapat Anda seperti apa? Apakah ini memang targetnya harus di atas 94 atau buat Mas Oni sendiri, oh nggak apa-apa lah 50+1 aja udah aman gitu, atau gimana? Ini mungkin menyangkut kekecewaan atau kepuasan masyarakat yang sudah dipimpin panjenengan kemarin. Kalau saya melihat ya, melihat dulu konsentrasi saya dan Pak Wab di awal pilkada itu jungkir balik beneran, jungkir balik beneran dan lain sebagainya, meyakinkan masyarakat itu terkait karena kita belum punya kerja. Betul. Nah sekarang kita ini kan punya kerja.
kita mau istilahnya ngomong dan lain sebagainya, saya sudah bekerja. Gitu. Saya di periode ini, pilkada ini, jujur aja, saya frekuensi untuk turun ke bawah melakukan kampanye itu mungkin sepersepuluhnya dengan yang lalu lah. Apa bisa dibilang 1/20-nya daripada. Oh iya. Iya. Jadi karena saya sudah sama Pak Wapub sudah kerja dan monggo masyarakat menilai ya. Dan saya tidak membumbui lainnya gitu. Itu juga sih yang sebenarnya mau saya tanyakan Mas Sony. Masih cukup sering untuk melakukan safari politik ke masyarakat juga nggak? Maksudnya untuk kinerja sudah ada nih, buktinya sudah ada. Apakah masih juga door to door? Ya. Jadi gini, dalam rangka silaturahim saja. Kalau diundang, Kalau kita tidak mengadakan kegiatan, betul. Di proses pilkada loh ya, bukan di waktu program untuk evaluasi kita turun ke bawah itu turun saya, turun ke bawah mengevaluasi kinerja dan lain sebagainya kita turun. Tapi untuk pilkada ini kita cenderung tidak membuat istilahnya kampanye turun ke bawah, mengumpulkan massa dan lain sebagainya enggak. Sudah tidak perlu lagi ya mungkin? Ya bukan nggak perlu. Jadi kalau saya nanti kemudian konteksnya di bawah harus ngomong dan lain sebagainya, berarti ada yang keliru ini. Ya. Karena saya bisa menjawab terkait keinginan masyarakat itu dengan kerja saya. Ya. Gitu. Kecuali kalau saya belum kerja, betul. Saya harus istilahnya gableh. Ngomong terus ya. Ngomong terus untuk meyakinkan itu tadi. Tapi kalau saya udah kerja dan lain sebagainya, ya ini kerja saya, monggo silakan dan lain sebagainya. Oke, berarti kalaupun ada masyarakat yang kurang puas, justru itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Karena sudah ada buktinya gimana nih? Ya, monggo puas silakan. Gitu. Ya, gitu. Justru mereka mungkin di awal memberikan kepercayaannya dulu sampai 94%, sehingga pada akhirnya sekarang kalaupun misal ada beberapa masyarakat yang kurang puas atau ya saya pikir mungkin itu juga biasa ya. Iya. Dalam pencapaian saya mungkin ya tidak kemudian wong juga calon tunggal ya. Betul. Calon tidak ada pilihan lain. Terus kemudian masyarakat harus disibukkan lagi dengan retorika dan lain sebagainya. Saya rasa enggak lah, masyarakat itu sudah dengan Pilpres kemarin sudah seperti itu, dengan Pileg kemarin seperti itu, dengan sudah pusing lah. Ya, betul. Butuh refresh, yang penting dia bisa bekerja optimal, nyaman, aksesibilitasnya terpenuhi untuk akses perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Saya lebih kepada malah justru ini kita melihat sejauh mana sih masyarakat ini bisa proaktif terkait pilkada, apresiasinya seperti apa dan sebagainya. Oke, Mas Oni, tentunya kita juga ada banyak harapan untuk Kabupaten Ngawi ke depan, dan tentunya Panjenengan sebagai mantan kepala daerah dan calon kepala daerah untuk melanjutkan pekerjaan di periode berikutnya masih punya PR. Ini yang saya pengen tekankan. Ada beberapa proyek-proyek yang belum terrealisasi atau sedang diusahakan, masih progres dan lain-lain. Salah satunya yang cukup menarik adalah Taman Candi Multipurpose Circuit. Sirkuit balap ya. Yang balap. Sekarang progresnya sudah sejauh apa? Ya, ada beberapa monumental yang kita mau coba. Bangun di Ngawi, termasuk stadion, ada sirkuit dan lain sebagainya. Anggarannya gede, maintenance-nya banyak, tentu saja seperti itu. Lah, padahal kita masih punya PR nih, jalan, infrastruktur jalan, jembatan, pasar, mungkin lebih, mungkin lebih urgent mungkin ya. Ya, lebih urgent. Padahal ini monumental ya.
hobi anak-anak muda dan sebagainya. Gen Z lah, Gen Z ini mesti menunggu-nunggu ini. Betul. Gitu. Tapi ya ini resiko yang harus kita ambil karena di awal-awal kita memimpin itu ya ada COVID itu yang kemudian secara anggaran kita harus mengalah. Ini tidak bisa dijalankan, kita harus mengambil prioritas tertentu. Ya semoga di tahun depan ketika infrastruktur dasar itu sudah selesai, ya kita bisa mengerjakannya. Oke. Kembali lagi ke skala prioritas ya. Ketika memang Mas Oni dan juga Mas Anto punya keinginan untuk bisa mewadahi para Gen Z ini untuk bisa balapan di sirkuit, kemudian sepak bola dengan stadionnya yang proper. Mungkin ada beberapa wilayah lain yang masih butuh jembatan yang sudah rusak. Itu artinya ada urgensi dan juga skala prioritas yang memang harus didahulukan gitu ya. Tapi tetap semuanya tetap diusahakan teman-teman. Terakhir Mas Oni, harapan untuk Kabupaten Ngawi dan mungkin ada pesan-pesan closing statement untuk pemirsa Jawa Pos TV di rumah, khususnya masyarakat Kabupaten Ngawi. Yang jelas kami matur nuwun sangat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi sudah didoakan, disupport, didukung dalam pemerintahan kami yang periode pertama, sehingga banyak sekali prestasi ya. Mulai visi misi kita semesta berencana itu jalan tadi sudah mantap lebih dari 95% di penghujung tahun. Kita sudah di kesehatan universal health coverage di atas 95,8%. Sehingga pelayanan BPJS lebih optimal. Terus kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak kita kuliah, 600 anak-anak kita bisa kuliah. Belum lagi Basnas secara ekonomi kerakyatannya juga bisa berjalan dengan baik. Mall pelayanan publik dengan DPMP TSP-nya, sehingga investasi kita bisa meroket ya. Yang dulunya investasi 500 sampai 600 miliar per tahun, sekarang sudah 1,7 triliun 2 tahun terakhir ini. Dan yang terakhir yang menjadi semangat ya kami memimpin di Kabupaten Ngawi terkait kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Jadi petani di Kabupaten Ngawi yang 70% itu nyata-nyata mereka pahlawan pangan. Jadi kita dampingi untuk bisa mandiri, mereka mampu mensupport dan lain sebagainya. Sehingga 3 tahun terakhir, 22, 23, dan 24 ini, Kabupaten Ngawi ini sebagai kabupaten dengan tingkat produktivitas padi tertinggi nasional. Dan menjadi surplus padi tertinggi nasional, indeks pertanian tertinggi nasional. 3 tahun berturut-turut. Ini berarti kerja tim yang solid, juga petani Kabupaten Ngawi, masyarakat Kabupaten Ngawi yang guyup rukun, bisa atau pandai untuk bersyukur. Ini saya apresiasi yang luar biasa. Ya, semoga di kepemimpinan kelak suasana ini akan jauh lebih indah. Amin. Sehingga apa yang menjadi niat baik kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Oni Anwar Harsono STMH, matur nuwun, terima kasih banyak sudah hadir di Jawa Pos TV, sudah memberikan banyak sekali insight yang positif juga. Ya beberapa pencapaian kemarin juga semoga bisa menjadi panduan masyarakat untuk bisa memilih panjenengan lagi, karena sekali lagi ini lawannya hanya kota kosong. Ya kalau tidak memilih beliau ini siapa lagi yang akan melanjutkan kepemimpinan gitu ya. Dan pastinya niat-niat baik tentunya harus didukung. Itu yang paling penting ya. Niat-niat baik harus didukung, dan tidak hanya didukung tapi yang tadi juga sudah disampaikan Mas Oni bahwa kerjasama, sinergitas antara masyarakat dengan pemimpin ini juga harus terjalin ya. Jangan hanya menyalahkan pemerintah saja, tapi tidak ada keikutsertaan kita, tidak ada partisipasi kita sebagai masyarakat untuk bisa membangun daerah sendiri, khususnya di Kabupaten Ngawi. Dan tentunya apapun itu yang akan ditargetkan nanti untuk Pilkada 2024 bisa tercapai, dan tentunya bisa melanjutkan hal-hal baik yang nantinya akan diperbaiki dan dimaksimalkan lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Oni Anwar Harsono sudah mampir ke Jawa Pos TV.
Sangat menyenangkan sekali ngobrol sama Mas Oni, dan tentunya masih banyak sekali narasumber-narasumber lain yang akan kita hadirkan, khususnya para calon-calon kepala daerah di Tanah Matraman di seluruh Madiun Raya yang akan kita undang di program Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Saksikan terus Obrol-Obrol setiap hari hanya di Jawa Post TV, dan akhirnya saya Tora Media pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye.